Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah di hari yang spesial. Hari ini Minggu 19 Juli 2020. Mari kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kidung Keesaan 337, muliakan Allah Bapa. Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ayat yang kedua, muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa, Engkau juga Maha Hadir. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada jangkauan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebab kami sadar dalam keterbatasan kami tidak luput dari dosa, baik itu perkataan, pikiran, maupun sikap dan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu, yang tidak menyenangkan sesama. Maka di dalam segala kesadaran, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami dan menguduskan hidup kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib. Maka mari kita puji Dia. Nyanyian Kidung Keesaan nomor 49 ayat 1 dan 2. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ayat yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya.
beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita, seluruh hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. kita ulangi sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan minggu ini. Kami beribadah dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu iman kami diteguhkan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan bersemangat ya untuk memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah minggu ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan, itulah tema kita. Saudara pasti pernah mendengar ungkapan, jadilah anak Tuhan yang baik, atau jadilah anak Tuhan yang menjadi berkat, atau jadilah anak yang takut akan Tuhan. Di dalam keluarga, orang tua pasti menasehati anaknya supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan gereja atau dalam kehidupan jemaat, hamba Tuhan atau pendeta pastilah menasehati jemaatnya supaya menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Tapi bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, tapi di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah lembaga dimanapun kita berada. Kita juga merindukan supaya orang percaya hidup sebagai anak Tuhan. Misalnya ya, kalau mengingat pembentukan kabinet, maka orang bertanya, waktu pembentukan kabinet Indonesia Maju misalnya, berapa sih anak Tuhan yang ada di dalamnya?
Wah, jadi rupanya istilah anak Tuhan ini dihubungkan kepada konotasinya kepada orang-orang Kristen yang berhasil baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam pendidikan, di dalam jabatan tertentu, sehingga kalau berhasil, wah itu anak Tuhan begitu ya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, kalau seseorang tidak berhasil atau gagal, apakah dia tidak menjadi anak Tuhan? Tentu tidak demikian ya saudara-saudara. Maka berdasarkan tema hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 bagian atau 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertama, siapa yang disebut sebagai anak Tuhan? Kedua, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Dan yang ketiga, apa berkat menjadi anak Tuhan? 3 hal itu yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, siapa yang disebut sebagai anak Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, saya harap kita masih mengingat itu ya. Di sana disebutkan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Istilah anak Allah dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru disebut teknon di sana, menunjukkan status yang baru sebagai orang percaya. Bahwa dia sudah dilahirkan kembali secara rohani. Jadi, yang disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan adalah setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya dalam Injil Yohanes pasal 8, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, Yesus juga menegaskan bahwa yang disebut sebagai anak Tuhan adalah orang yang menerima Yesus sebagai utusan dari surga, sebagai utusan Allah Bapa. Dia datang untuk menyatakan kebenaran, bahwa dia adalah kebenaran itu, bahwa dia adalah hidup, bahwa dia adalah jalan satu-satunya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepastian keselamatan ternyata bukan berdasarkan keturunan Abraham secara fisik sebagai orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka sudah menjadi keturunan Abraham, maka mereka memiliki kepastian surga. Apalagi mereka memiliki yang namanya hukum Taurat. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, tidak menerima Dia yang diutus dari surga, Dia yang diutus oleh Bapa, maka sesungguhnya kamu belum benar-benar merdeka. Kamu bukan orang merdeka. Bahkan dengan keras Yesus menegur mereka, iblislah yang menjadi bapamu jikalau kamu menolak kebenaran. Iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Maka dengan demikian kita memahami sekarang bahwa secara rohani ada anak Tuhan, tapi sebaliknya ada juga anak iblis. Di sini ada perbedaan yang sangat jelas. Saudara, mari kita lihat bacaan kita, Roma pasal 8. Bahwa dalam bagian ini Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama. Bahwa seseorang disebut sebagai anak Allah bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan, jika Kristus tinggal di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus yang sudah melahirkan kita kembali secara rohani akan mendiami kita, mendiami hati kita secara permanen. Permanen artinya apa? Selama-lamanya. Maka Roma 8 ayat 14 jelas menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi kita lihat di sini begitu jelas. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ada seorang teolog namanya Charles Hodge memberikan penegasan bahwa dalam ayat ini kata Yunani yang dipakai adalah huios. Huios artinya anak. Anak yang diangkat secara sah. Atau orang-orang percaya yang sudah memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Atau hidup menurut Roh Allah. Maka dia disebut sebagai anak Allah. Lalu dalam ayat 15 disebutkan bahwa oleh Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Abba. Atau sebaliknya, ya Abba, ya Bapa. Saudara, istilah Abba itu dari bahasa Aram. Itu merupakan panggilan anak-anak Yahudi untuk ayah mereka sendiri. Jadi Abba. Demikianlah hubungan orang percaya dengan Allah. Yakni hubungan sebagai anak dan bapa. Hubungan antara anak dan bapa. Semua orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut sebagai anak Allah. Teknon. Yohanes 1:12. Karena memang sudah lahir secara rohani. Akan tetapi siapa yang sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Rasul Paulus menyebutnya sebagai huios, anak Allah, yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Bapa. Maka saudara-saudara, mari kita pastikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Bukan hanya teknon dalam pengertian, ya saya sudah dilahirkan secara rohani, dilahirkan dari atas, melalui iman kepada Kristus Yesus. Tetapi juga sekaligus kita adalah huios, teknon dan huios. Jadi bukan hanya status sebagai anak, tetapi anak yang sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi, anak yang intim dengan Tuhan. Itulah yang disebutkan di dalam Roma 8 sebagai anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca seluruh Alkitab, maka sebenarnya hidup sebagai anak Tuhan banyak sekali disebutkan di dalam berbagai kitab, dalam berbagai ayat. Tapi kita hanya mengacu kepada Roma pasal 8. Di sini ada dua penekanan utama yang disampaikan Rasul Paulus. Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Pertama, sebagai anak Tuhan, hiduplah oleh Roh. Atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Sebagai anak Allah, kita tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kekuasaan keinginan daging. Tidak lagi berada di dalam hukum Taurat atau di bawah hukum Taurat. Tetapi hidup sebagai orang yang sudah merdeka secara rohani, dimerdekakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu hendaklah kita hidup sesuai dengan keinginan roh, bukan lagi keinginan daging. Karena keinginan daging kita sudah dikuasai oleh dosa. Mereka yang hidup dari daging dikatakan di sini akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan tidak pernah ada puasnya. Tetapi mereka yang hidup dari roh, memikirkan hal-hal yang berasal dari roh. Dalam Roma 8 ayat 5, jelas di sana dikatakan. Orientasi daging adalah maut. Tetapi orientasi roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orientasi daging adalah perseteruan dengan Allah. Tetapi orientasi roh adalah persekutuan dengan Allah. Sekarang kita yang sudah memiliki iman kepada Kristus, kehidupan kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus mematikan perbuatan daging atau keinginan daging supaya kita beroleh hidup yang sesungguhnya. Ingat bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu sudah diawali dalam Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Maka seluruh aspek hidup kita, saudara-saudara, baik pikiran, perasaan, sikap ataupun perbuatan kita haruslah sesuai dengan iman kita.
Karena iman menjadi dasar dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Dan itu diawali atau ditandai dengan pengakuan, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak Tuhan, hiduplah dalam pengharapan. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan sebagai anak Tuhan sesungguhnya memiliki konsekuensi yang berat. Pada masa itu, saudara-saudara, setiap orang yang mengikut Kristus akan diperhadapkan dengan penderitaan. Ada tekanan, ada ancaman, ada pengucilan, ada penganiayaan, bahkan juga pembunuhan. Termasuk Paulus mengalami berbagai ancaman, mengalami berbagai penganiayaan. Itulah sebabnya dalam ayat 18, Paulus menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita mengetahui dari Alkitab bahwa pengikut Kristus banyak mengalami penganiayaan, bahkan mati sebagai martir. Mati sebagai martir. Namun saudara-saudara, mereka semua siap sedia. Karena apa? Karena ada pengharapan di balik penderitaan. Menderita karena nama Kristus, menderita karena Injil, karena kesetiaan mengikut Dia. Maka di sana akan ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang sungguh setia sampai akhir. Selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi berbagai tantangan, penderitaan. Bahkan di sini dikatakan akan mengeluh, akan merintih, bahkan seperti sakit bersalin. Ayat 22. Tentu ibu-ibu yang sudah melahirkan tahu artinya ya, sakit bersalin. Tapi bapak-bapak juga pasti bisa membayangkan atau bisa melihat, bisa merasakan juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa menjadi orang Kristen harus siap menghadapi tantangan. Harus menjadi siap menghadapi berbagai penderitaan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus juga berkata di sana, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Itulah merupakan kerinduannya yang tertinggi. Bagaimana dia dapat merasakan penderitaan Kristus di dalam hidupnya. Jadi karena itu jangan takut menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi yang namanya penderitaan. Karena kita disebutkan di sini sudah diselamatkan dalam pengharapan, ayat 24. Jelas di sana. Kalau kita melihat ke belakang, bukan maksudnya lihat di belakang saya ya. Kalau kita melihat Roma pasal 5 ayat 3, Paulus berkata, bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan tidak menawarkan kehidupan Kristen yang bebas dari penderitaan. Sekali lagi, Tuhan tidak menawarkan bebas dari penderitaan. Tetapi Dia berkata, kalau kamu ikut aku, kamu harus ready memikul salib. Pasti ada rintihan, ada keluhan, namun disertai dengan pengharapan. Dan pengharapan kita harus diikuti dengan ketekunan. Kemudian di dalam ketekunan kita, percayalah bahwa Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita. Baik di dalam berkata-kata, di dalam berdoa, maupun di dalam segenap karya kita. Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi sekali lagi, di balik ketekunan, yakinlah, pasti selalu ada kasih karunia yang membuat kita kuat, bahkan semakin giat di dalam Tuhan. Jadi itulah dua hal yang ditekankan dalam bagian ini. Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Pertama, sebagai anak Tuhan hiduplah oleh Roh.
hidup dalam pimpinan roh, tapi sebagai anak Tuhan, bahwa selalu ada pengharapan yang membuat kita kuat menjalani hidup kita. Dan yang terakhir, apa berkat hidup sebagai anak Tuhan? Saudara-saudara, menjadi anak Tuhan adalah satu anugerah. Bagi saya, menjadi anak Tuhan adalah satu privilege, hak istimewa. Maka kita harus bersyukur. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, diangkat menjadi anaknya. Kita harus bersyukur. Kita harus bangga. Apakah saudara bangga menjadi anak Tuhan? Amin. Amin ya. Pasti bangga. Sebagai anak Tuhan, kita memperoleh jaminan keselamatan. Memperoleh jaminan pengampunan dosa. Ada jaminan kemenangan. Ada jaminan jawaban doa. Bahkan ada jaminan kemenangan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, dikatakan dalam bagian ini, kita pun menjadi ahli waris. Berhak menerima janji Bapa, yakni kemerdekaan yang mulia dalam kerajaannya yang kekal. Allah berjanji bahwa tidak ada hal apapun dalam dunia ini, termasuk maut sekalipun, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Maka kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang hidup, yang mengangkat kita menjadi anaknya, anak yang terkasih. Maka kita berkata, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Sekali lagi pertanyaan ini penting. Apakah saudara adalah anak Tuhan? Apakah kita adalah anak Tuhan? Ini pertanyaan evaluatif, tetapi juga mengingatkan kita akan status kita. Bahwa saya, saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan status kita sebagai anak Tuhan itu bukan hanya sementara. Itu bersifat kekal selama-lamanya. Tapi jangan hanya menyebut sebagai anak Tuhan. Jangan hanya bicara status sebagai anak Tuhan. Tetapi juga sebagai anak Tuhan kita harus menunjukkan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tiap-tiap hari, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita takut akan Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak-Nya. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi berpusat kepada keinginan daging kita. Jangan lagi berpusat kepada ego kita. Tapi mari kita berpusat kepada Roh Kudus. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki pengharapan yang pasti. Sebagai anak Tuhan, memang kita akan menghadapi berbagai kesusahan, ada penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus meyakini bahwa dalam semuanya itu, Roh Kudus bekerja, menghibur, menolong, memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Status sebagai anak Tuhan tidak hanya ditandai dengan hal-hal yang sifatnya sementara, dengan simbol-simbol aksesoris yang kelihatan Kristiani. Bukan itu. Bukan simbol kalung salib itu, atau baju ada lambang salibnya, ada ayat-ayatnya, atau nama yang alkitabiah, atau yang senang dengan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani, ikut persekutuan, itu juga baik. Tapi tidak otomatis bahwa orang tersebut sudah pasti menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar. Akan tetapi, iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, itulah yang paling mendasar. Dan iman itu disertai dengan ketaatan, melakukan kehendak-Nya. Itulah kehidupan sebagai anak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang adalah Bapa yang baik, Dia tidak akan membiarkan saudara, tidak akan membiarkan kita. Janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu serahkanlah seluruh hidupmu, bahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengar, bahkan juga merenungkan
Dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mempersiapkan seluruh persembahan kita, dan kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 466 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan, sekaligus doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan beribadah, mendengarkan firman-Mu, tapi juga memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan persembahan yang ada, sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan yang mulia di tengah-tengah jemaat-Mu, Pauk Pukris Kota Wisata. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah memberi persembahan. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Mereka yang belum sempat memberi, kami juga berdoa supaya di kesempatan lain, mereka pun dapat memberi persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami juga bersyukur Engkau memimpin kami tiap-tiap hari. Sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana adanya, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, baik secara jasmani, Engkau yang memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Demikian pun secara rohani, Engkau senantiasa memberikan kami firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh secara rohani, semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga sesama. Bapa, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua pemberitaan Injil, pemberitaan firman di muka bumi ini, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan juga di misi lintas budaya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya oleh Roh Kudus firman-Mu boleh sampai kepada hati setiap para pendengar yang mencelikkan hati mereka, sehingga melalui setiap firman yang diberitakan, mereka boleh
meresponi dengan baik dan akhirnya percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani, para misionaris, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pak Charles Oematan yang ada di Kamboja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang ada di sana. Tuhan memberkati segala upaya yang mereka lakukan. Sebab tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa melakukannya. Tapi kami bersyukur, kami terus mendapat kabar bahwa Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Engkau kiranya mencukupkan apa yang diperlukan. Beberapa saat yang lalu, mereka juga mengalami duka cita oleh karena ayah terkasih dipanggil Tuhan kembali ke surga. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Demikian juga semua keluarga mereka yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kupang. Tuhan memberkati, menghiburkan mereka satu persatu. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dari presiden, wakil presiden dan semua kabinet, semua jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan kepada mereka kerjasama yang baik, kekompakan untuk menata negeri ini kepada kemajuan demi kemajuan. Kami berdoa untuk upaya yang dilakukan untuk menangani mereka yang sudah terpapar COVID, juga untuk menolong supaya tidak semakin banyak penyebaran. Tuhan kiranya memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia supaya dapat menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Upaya pemerintah untuk menemukan antivirus ataupun obat yang bisa dipakai untuk kesembuhan banyak orang, Tuhan juga memberkati semua upaya tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di lembaga pemerintahan, baik itu eksekutif, tapi juga mereka yang ada di lembaga legislatif, yudikatif. Tuhan juga menolong mereka supaya kehidupan mereka dapat menjadi saksi, menyatakan yang benar, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Tuhan tolong mereka supaya terus bekerja sama untuk menjaga keamanan di negeri ini. Mereka yang susah, mereka yang miskin, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, para janda miskin, mereka yang terdampak COVID, atau juga karena bencana-bencana yang lain, kiranya Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap hidup di dalam segala kecukupan, oleh karena Tuhan memberikan pertolongan, baik melalui gereja, melalui lembaga-lembaga keagamaan lainnya, melalui pemerintah, melalui orang-orang yang mau memberikan perhatian. Kami berdoa juga menyerahkan secara khusus untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati dalam segenap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati para pendeta supaya kami tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua jemaat, sekalipun kami belum bisa berkumpul bersama di gereja, tapi tolong mereka supaya tetap memiliki kesetiaan dalam ibadah di rumah masing-masing, memiliki kecintaan akan firman, memiliki ketekunan dalam doa, bahkan terus hidup mengandalkan Tuhan. Berkati mereka yang sudah lanjut usia, Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Posunggu, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Opung Maratur Panggabean, Ibu Dora Tiambun, Opung Maruli Silalahi, Opung Olesinta, Bapak Bastian, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Stopo, Bapak Pangaribuan, dan mungkin ada yang lain yang belum kami sebut. Kiranya dalam masa tua mereka pun senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan meyakini bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, dan pakai mereka menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak generasi. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Untuk Bapak Sabar Gultom, kiranya Tuhan memberikan dia kekuatan iman. Ibu Selvi Remref, Tuhan juga menolong supaya tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tertawinata, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy Haloho. Kami berdoa supaya Tuhanlah
yang meneguhkan iman mereka, dan kiranya Engkau berkenan menjamah, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang diderita. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Doa kami untuk Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kiriakon. Berkatilah anak-anak ini, berikan keteguhan iman, berkati orang tua dan guru-guru mereka, supaya tetap percaya bahwa dalam segala kelemahan manusia, di sana nyata kekuatan Allah. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Doa kami untuk Ibu Christina Hanahara Sirait, adik Stefanio Julio Tadong Oimatan, Opung Reynaldo Opusunggu, adik Eukarista Stefania Oimatan, Ibu Deana Durbin Hutagalung, Saudara Yosua Restu Kurniawan, Bapak Roni Wijaya, Ibu Rotua Vera Juliana Lumban Gaul. Kami bersyukur bahwa oleh karena kasih kemurahan Tuhan, mereka bisa memasuki 1 tahun lagi usia yang Tuhan karuniakan. Doa kami kiranya dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula cinta kasih mereka kepada Tuhan, bahkan juga kepada keluarga, kepada sesama. Tuhan menaruh dalam hati mereka kerinduan akan Tuhan lebih tinggi daripada yang lain. Kerinduan untuk melayani Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Darius Lambertus Pilis yang beberapa saat yang lalu juga berduka cita oleh karena ayahnya yang terkasih dipanggil Tuhan kembali ke surga. Kami berdoa supaya Tuhan menghiburkan Pak Darius sekeluarga, supaya mereka tetap memiliki iman, memiliki pengharapan bahwa dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga untuk beberapa ibu yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk Ibu Siti Nurlela, Ibu Risma Wijaya, Tuhan berkati ibu maupun anak yang dikandung, supaya tetap sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk Ruko D47. Kiranya Tuhan membuka jalan, sehingga ruko ini kami bisa dapatkan, kami bisa beli. Tuhan membuka hati Bapak Ferdinand Lukas supaya dia pun bersedia untuk menjual ruko ini untuk dipakai sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Bapa, akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mengenal kami satu persatu, dan kami percaya Engkau juga akan memberikan kami kemampuan untuk hidup menjadi anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami dimanapun dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita nyatakan komitmen kita melalui pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku
anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom.